Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Perkembangan dunia digitalisasi sampai saat ini di abad ke-21 tidak bisa terbendung lagi. Dan dari tahun ke tahun banyak sekali bermunculan beberapa gadget yang sangat canggih dan dengan teknologi terbarukan untuk membantu interaksi umat manusia dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Sejak Alexander Graham Bell menemukan pesawat telepon, maka umat manusia berlomba-lomba untuk membuat alat telekomunikasi jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit, dan juga jauh lebih hemat. Tentunya itu semuanya membutuhkan beberapa inovasi-inovasi yang tidak terbantahkan. Salah satunya adalah inovasi yang sekarang disebut dengan Metaverse. Pada episode kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan Metaverse, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan umat manusia. Kita putar dulu intronya, jangan skip videonya dan kita belajar bersama. Pada tahun 2021 kemarin, umat Islam di seluruh dunia dibuat tercengang-cengang dan dibuat kagum terhadap sebuah gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Pada tahun 2021 kemarin, Arab Saudi meluncurkan atau melaunching sebuah program yang bernama Haji Metaverse, di mana Haji Metaverse ini memungkinkan umat manusia untuk berkunjung ke Mekah Arab Saudi ataupun ke Madinah di Arab Saudi tanpa harus pergi, tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukan sebuah perjalanan ibadah haji dengan menggunakan pesawat atau transportasi lainnya yang memakan biaya yang sangat besar. Dengan Haji Metaverse ini, beberapa manusia tentunya bahkan seluruh umat manusia bisa merasakan pengalaman spiritualitas dengan hanya menggunakan smartphone atau gadget mereka, di mana mereka hanya cukup mengunjungi situs, kemudian mereka bisa mengunjungi Masjidil Haram, mengunjungi Masjid Nabawi, air Zam-Zam, melihat Ka'bah, atau bahkan mereka bisa melakukan perjalanan spiritual atau perjalanan-perjalanan lainnya dengan hanya menggunakan virtual maya atau realitas maya yang disebut dengan Metaverse itu sendiri. Lantas ini membuat beberapa dunia itu terkagum sekaligus banyak menuai kontroversi. Salah satunya adalah yang ada di Indonesia, di mana menurut beberapa kalangan ulama atau kalangan ilmuwan di Indonesia, haji dengan menggunakan metode Metaverse bagaimanapun tidak akan sah. Karena memang haji itu adalah ibadah khusus atau ibadah mahdoh yang memerlukan kehadiran fisik manusia 100% dan tidak bisa digantikan dengan metode dunia maya atau dalam hal ini adalah virtual reality. Artinya haji dengan metode virtual reality ataupun dengan metaverse itu bagaimanapun tidak bisa tergantikan oleh haji yang memerlukan kehadiran fisik manusia. Seperti contoh ketika mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah, bagaimanapun manusia harus hadir pada waktu itu juga, dan mereka harus melihat secara langsung, secara tidak virtual, dalam artian mereka harus melihat dengan mata kepala mereka. Jadi dalam hal ini banyak sekali menuai kontroversi. Dan apa yang disebut dengan Metaverse itu sendiri? Sebenarnya kalau kita melihat sejarahnya, Metaverse itu sendiri bukan hal yang baru. Pada tahun 1992, ada seorang yang bernama Neil Stephenson itu menulis novel yang menceritakan tentang fiksi ilmiah, yaitu tentang keadaan di masa depan, di mana keadaan di masa depan itu serba canggih, artinya serba digital, serba paperless, serba virtual. Dan itu novelnya disebut dengan salah satu adegan novelnya itu adalah Metaverse atau Metaversum. Apa itu Metaverse? Metaverse itu adalah sebuah kondisi di mana kondisi tersebut memungkinkan seseorang memproyeksikan 3D dengan 2D. Artinya 2 dimensi dengan 3 dimensi itu bergabung, seolah-olah dia hadir dalam kehidupan nyata, tetapi dia pada kenyataannya berada di dunia maya atau diproyeksikan melalui dunia maya. Jadi permisalan seperti ini, misal Anda ingin memasak, katakanlah ingin memasak. Jadi Anda itu bisa pergi ke pasar kalau memasakkan, tentunya harus membeli bahan-bahan baku.
entah itu tepung, entah itu telur, ayam, daging, dan seterusnya. Jadi di dunia metaverse atau di dunia virtual reality, Anda juga bisa pergi ke pasar, tetapi pasarnya itu berbentuk digital. Jadi misalkan Anda pergi ke Jakarta, pergi ke Surabaya, Anda juga bisa mengendarai mobil, bisa mengendarai helikopter, ataupun alat transportasi lainnya dengan menggunakan virtual reality itu. Jadi seolah-olah Anda itu pergi ke manapun Anda suka, tetapi Anda bisa melakukannya hanya dengan menggunakan smartphone Anda atau gadget Anda. Itu yang disebut dengan pengalaman metaverse. Dalam hal ini tentunya banyak membantu umat manusia. Karena metaverse itu sendiri sebetulnya adalah perangkat atau digitalisasi yang sebetulnya sampai saat ini masih terus dikembangkan. Salah satunya adalah perusahaan yang sangat terkenal sosial media pada saat ini, yaitu sosial media yang digandrungi oleh seluruh umat manusia, yaitu Facebook. Di mana Mark Zuckerberg sendiri selaku CEO Facebook itu telah mengumumkan bahwa Facebook telah mencanangkan atau merencanakan virtual reality yang disebut dengan metaverse itu sendiri di masa depan. Dan salah satunya selain Facebook adalah Microsoft itu sendiri yang dimiliki oleh Bill Gates. Ketika nanti kita berkunjung ke Facebook di masa depan, katakanlah 5 atau 10 tahun lagi, mungkin kita tidak akan menemukan foto profil itu berbentuk seperti itu. Kan yang kita tahu Facebook itu foto profilnya kan hanya sebuah avatar, lalu kemudian foto profil itu bisa kita gonta-ganti sesuka hati. Dan nanti melalui metaverse itu, kita ketika mengunjungi Facebook seseorang atau stalking atau scroll mantan, itu foto profilnya itu timbul. Jadi seolah-olah dia seperti hologram itu. Kalau di film-film seperti Star Wars ataupun Star Trek, jadi dia timbul seperti hologram, tapi tidak bisa disentuh. Tetapi kalau kita masuk kepada Facebook seseorang atau kita mengunjungi profil seseorang, katakanlah kita mengunjungi profil Pak Jokowi. Nah, ketika kita add pertemanan dan dikonfirmasi oleh Pak Jokowi, kita bisa berinteraksi dengan Pak Jokowi. Artinya kita bisa bersalaman, kita bisa bersentuhan, bahkan kita bisa berciuman dalam tanda kutip dengan Presiden Joko Widodo. Tetapi secara virtual, artinya seolah-olah kita itu berhubungan secara nyata, tetapi di waktu yang bersamaan kita ada di alam yang nyata. Tetapi di waktu yang bersamaan juga kita sebenarnya sudah berinteraksi dengan alam maya ataupun metaverse itu sendiri. Jadi bayangkan saja di masa depan itu metaverse sangat membantu umat manusia. Ketika misalkan kita berbicara tentang pernikahan, dalam hal ini berhubungan dengan hubungan biologis, mungkin di masa depan pernikahan cukup dengan metaverse. Nah, tentunya ini juga hampir pasti mengundang kontroversi juga bagaimana ini bisa terjadi di masa depan. Nah, jadi seperti itulah metaverse. Jadi di masa depan itu mungkin ya kondisi-kondisi fisik manusia itu secara tidak langsung bisa diinstal, bisa diproyeksikan ke sebuah metadata ataupun sebuah cloud ataupun penyimpanan data yang besar di tempat-tempat yang mungkin disebut dengan cloud atau apa di masa depan itu, dan memungkinkan ketika manusia itu katakanlah dalam tanda kutip sudah meninggal, jadi datanya itu bisa diinstal di orang lain dengan menggunakan metaverse itu. Jadi sederhananya begini, misalkan si A itu meninggal dan si B itu ingin merasakan bagaimana sih hidup seperti si A, maka dia tinggal diinstal saja data-data yang ada pada si A itu, kemudian ketika sudah diproyeksikan atau sudah dikonversi ke beberapa data atau software, kemudian tinggal diinstal ke otaknya, entah melalui chip atau aplikasi apa, dan itu bisa merasakan bagaimana hidup seperti si A yang sudah meninggal itu. Artinya melalui teknologi metaverse, kita itu secara fisik memang sudah tidak ada di dunia, tetapi di dunia nyata kita masih berkeliaran entah kemana. Artinya di dunia nyata kita sudah tidak ada di KTP ataupun di KK, tetapi di metaverse mungkin kita bisa menjadi raja, bisa menjadi penjahat, atau mungkin kita bisa menjadi seorang artis. Karena di dunia metaverse kita bisa melakukan apapun yang kita mau walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Karena memang di masa depan metaverse ini memungkinkan kondisi-kondisi fisik manusia yang sudah tidak ada ataupun masih belum meninggal dalam hal ini itu bisa dikonversi ke beberapa software
dan disimpan di penyimpanan, katakanlah penyimpanan cloud atau semacamnya. Dan sewaktu-waktu jika manusia itu ingin mendownload atau mengunduh seseorang, misalkan saya ingin menjadi seperti Albert Einstein misalkan, jadi saya tinggal download aja di cloud, kemudian saya install software-software ataupun perangkat-perangkat yang sudah dikonversi sebelumnya itu, lalu saya tinggal install saja ke tubuh saya, maka secara otomatis saya akan menjadi seorang Albert Einstein. Nah, ketika saya sudah bosan, saya ingin menjadi seorang Michael Jackson, saya tinggal uninstall saja. Jadi seperti kita mendownload aplikasi di Play Store itu, kita dengan sesuka hati, dengan mudah kita bisa menginstal, kita bisa menguninstall. Walaupun beberapa risikonya tentunya ada ya, misalkan datanya bisa dibajak ataupun datanya bisa dihack dan segala macam. Tetapi dengan teknologi metaverse ini memungkinkan manusia yang tidak bisa menghubungi atau ingin mengunjungi tempat yang jauh itu bisa berkesempatan mengunjungi dengan teknologi virtual reality atau yang disebut dengan metaverse itu sendiri. Katakanlah Anda ingin suasana tahun 1912, di mana Anda ingin menaiki sensasi kapal Titanic yang sangat terkenal itu. Anda bisa saja pergi ke masa lalu, ke tahun 1912, di mana kapal Titanic sedang berlayar atau sebelum tenggelam. Jadi Anda bisa merasakan kemewahan dari Titanic, kengerian saat Titanic tenggelam dengan cara dunia maya. Jadi seolah-olah Anda hadir di situ, padahal Anda tidak ada pada waktu itu. Anda duduk di sini, tetapi teknologi Anda atau data-data Anda itu berkeliaran di alam maya sana. Jadi itu sebetulnya sama dengan seperti saat ini. Kita duduk di sini, saya membuat konten di sini, tapi di masa depan bisa saja tubuh saya ini didownload oleh orang lain, ataupun ketika Anda sedang duduk di pinggir jalan, sedang bercengkarama dengan keluarga, secara fisik Anda mungkin hadir di sana, tetapi karena mungkin tubuh Anda sudah dikonversi ke beberapa data atau software, mungkin saja tubuh Anda digunakan oleh orang lain di dunia maya sana atau di dunia metaverse sana. Siapa tahu. Jadi seperti itulah konsep metaverse. Dan mungkin metaverse ini juga akan membantu beberapa seperti uang-uang digital yang selama ini kita kenal seperti uang kripto. Itu adalah sebuah awal dari konsep metaverse itu sendiri. Jadi misalkan Anda ingin jadi presiden, ingin jadi seperti Pak Jokowi, Anda tinggal download saja data-data yang berhubungan dengan Pak Jokowi, kemudian diinstal. Setelah itu Anda tinggal uninstall dan Anda bisa menjadi diri Anda sendiri di masa depan. Artinya ini sangat praktis sekali. Tentunya mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi mungkin akan ada sosial media yang seperti hologram, kemudian ada kita mengetik di keyboard itu mungkin akan lebih mudah di layar LCD ataupun yang lainnya. Atau mungkin Anda ingin menonton MotoGP di Mandalika, Anda tidak punya ongkos ke sana, Anda tidak ingin repot-repot ke sana, Anda cukup pergi ke dunia maya. Anda bisa pergi ke Mandalika menggunakan pesawat. Tentunya ini dengan teknologi metaverse, lagi-lagi teknologi metaverse. Jadi seperti itulah kemungkinan yang akan terjadi ketika manusia dan di seluruh dunia itu menggunakan teknologi metaverse. Sebaiknya kita harus bersiap-siap untuk menyambut hal itu. Kemungkinannya juga tentunya harus diwaspadai, seperti data-data bisa dihack ataupun segala macam. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mungkin di masa depan akan juga bermunculan antivirus yang akan melindungi data-data privasi kita. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana canggihnya teknologi metaverse ini kalau sudah diterapkan di dunia nyata. Artinya mungkin interaksi sosial yang ada di dunia nyata mungkin akan berkurang karena memang manusia sudah bisa berinteraksi sosial di dunia metaverse-nya sendiri atau berinteraksi sosial di dunia metaverse-nya masing-masing. Katakanlah anak yang selalu dimarahi orang tua, dia tidak suka dengan orang tuanya, dia bisa saja mencari orang tua asuh di metaverse. Dia bisa saja pergi ke Amerika, pergi ke negara-negara yang lain yang dia inginkan sesuai dengan kriterianya. Jadi tidak usah repot-repot, tetapi di satu sisi interaksi sosial di dunia nyata mungkin akan berkurang, dan ini juga sebetulnya berdampak buruk. Jadi mari kita lebih bijak lagi dalam menggunakan atau menyambut era metaverse ini, karena sekarang sudah masuk 5G, di kota-kota besar sudah ada 5G.
bagaimana ketika nanti metaverse ini sudah hadir di dunia, mungkin akan mengubah tatanan sosial baru. Atau mungkin akan ada pekerjaan di metaverse itu. Jadi seolah-olah kita di dunia nyata itu pengangguran, tapi di dunia metaverse kita bisa menjadi kaya, kita bisa menjadi sultan karena kita mempunyai sebuah perusahaan misalkan. Bisa aja sih seperti itu. Jadi kehidupan pribadi kita di dunia nyata dengan di dunia metaverse atau di dunia maya kita mungkin akan berbeda 180 derajat dengan kehidupan yang ada di dunia sosial yang nyata saat ini. Seperti itulah asiknya kita membicarakan metaverse. Mudah-mudahan kita siap untuk menyambut ini dengan cara yang sangat bijak. Terima kasih sudah melihat video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.